jadi salah satu anak yang dekat dan sangat disayang banget. Iya, aku anak perempuan satu-satunya. Memang paling dekat, paling disayang. Ya, ya namanya juga bapak ya pasti cinta pertamanya anak perempuan terutama. Jadi ya, papi tuh hangat sekali gitu. Banyak contoh ke orang tuaan yang aku contoh dari papi gitu. Humornya di rumah, kehangatannya selalu diciptakan, weekend yang selalu ajak anak-anak pergi jalan gitu. Kadang-kadang aku tahu papi mungkin nggak banyak uang, tapi minimal di mobil keliling-keliling Jakarta terus pulang gitu. Tapi papi selalu bikin seneng keluarganya. Nah itu yang aku contoh sampai sekarang. Dan almarhum itu orangnya sama sekali tidak suka nyusahin. Jadi memang dia, yaitu tadi saya bilang, dia suka olahraga, suka makan sehat, itu karena memang dia menyiapkan dirinya untuk tidak menyusahkan orang lain gitu. Itu selalu yang dibilang, tapi kesini bukan buat nyusahin kalian ya gitu. Selalu ngomongnya gitu. Dan ya itu salah satu jadi tauladan kita gitu. Walaupun dia sudah berusia cukup lanjut gitu ya, tapi dia masih menjaga tubuhnya, kesehatannya, ibadahnya, perilakunya, semuanya. Kamu mungkin dalam karir kamu sendiri ada catatan apa soal mungkin dalam karir? Kalau karir, aku berkarir dari kecil ya, dari umur 12 tahun. Sebenarnya mami yang lebih support karir aku, kalau papi lebih ke nyuruh sekolah. Berkarir boleh, karena waktu itu kan aku masih sekolah ya, tapi papi pokoknya mau pulang jam berapapun syuting, besoknya harus sekolah. Papi lebih ke itu sih, lebih ke pendidikan. Tadi juga bilang teman-teman atau mungkin lingkungan Indonesia mencari contoh justru dari almarhum papi gitu, yang sangat luar biasa ibadahnya. Malah mereka yang muda-muda katanya malu. Iya. Papi itu mualaf, dulu Katolik. Jadi aku sama kakak ikut mami semua Islam. Tapi aku yang paling aku ingat waktu kecil tuh, setiap bulan Ramadan kalau aku sholat raweh, papi dulu masih Katolik tapi selalu ngantar, selalu nemenin. Kalau hujan tuh selalu nungguin di luar masjid pakai payung gitu, jemput aku sholat raweh. Terus papi tuh dulu rajin banget ke gerejanya, memang taat beribadah. Jadi begitu masuk Islam, taat ibadahnya pun sama gitu. Dan bahkan melebihin kita gitu. Ya, Jujur aja melebihin aku yang memang udah muslim dari kecil gitu. Jadi waktu papi masuk Islam, aku ingat banget kita ziarah ke sunan-sunan. Padahal aku sendiri yang Islam dari kecil nggak tahu sunan tuh apa aja dan di mana gitu. Jadi justru belajar sejarah Islamnya sejak papi masuk Islam. Terus dari dulu kayaknya sejak masuk Islam tuh aku nggak pernah lihat papi skip sholat ahad, sholat malam gitu. Dan selalu nggak pernah telat. Kita bahkan pernah, papi selalu marah kalau kita santai-santai setelah azan. Jadi masya Allah, aku senang banget papi dikasih kesempatan wudhu dulu baru meninggal. Jadi senang gitu, karena yang aku lihat kebahagiaan papi dalam hidup ini cuma beribadah. Jadi ya alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan berwudhu. ya. Dan bahkan dia pernah, kita waktu itu pergi liburan, aku masih ingat udah saatnya azan asar waktu itu. Dia rela untuk ketinggalan pesawat gitu, daripada dia nggak peduli ketinggalan pesawat, dia nggak mau ketinggalan sholat. Itu sih yang aku banyak belajar dari papi itu, karena sering banget marah gara-gara santai banget kalau udah azan gitu. Kita tuh santai banget kalau udah azan, sementara papi tuh selalu gerasa-gerusu. Dan kemarin sakit tuh yang paling bikin dia menderita aja adalah sakitnya menghambat ibadahnya. Karena kemarin pas lagi sakit-sakitnya itu Ramadan, papi pengen banget sholat raweh di masjid, pengen puasa nggak bisa. Bahkan waktu itu sempat pipis juga pakai pispot. Dia gimana nih papi nanti sholatnya, najisnya, itu aja yang dikeluhin sampai meninggal tuh. Dia menderita sakitnya tuh karena menghambat kegiatan ibadahnya. Ada keinginan almarhum nggak yang belum tercapai?
papi nggak banyak pingin ya. Dari dulu memang nggak banyak pingin. Dulu juga aku sempat tawarin umroh bareng, nggak usah lah, kamu aja yang belum aja. Terus diajak jalan-jalan juga nggak pernah mau. Hidupnya sederhana banget, nggak pengen apa-apa, nggak pengen macem-macem. Paling kalaupun pengen minta dibeliin makanan yang dia suka. Iya. Jadi Terakhir ya itu waktu itu ya dimsum. papi mau dimsum, papi mau apa, ya udah kita beliin. Sederhana banget, jadi mudah banget mewujudkan keinginan papi itu.